Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri, karena hanya kita yang diberi, yang hadir di sini, yang lain tidak ada. Tandanya kita semoga sebagai tanda bahwa kita memang dicintai oleh Allah dan juga disiapkan oleh Allah agar mendapatkan surga. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Masjid Robiah Adawiyah yang saya hormati, bapak-bapak hadirin dan juga ibu-ibu sekalian, semoga saja Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah mengangkat kesedihan kita. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah melapangkan rezeki kita dan juga memudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk di bab yakin dan tawakal. Bab ketujuh, babul yakin wa tawakkal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi'ulumihi wa baraka fi ulumihi. As-sabi' babul yakin wa tawakkal. Bab yakin dan tawakal. Yakin ini
Makanya di sini oleh pengarang kitab Al-Imam Nawawi disandingkan dengan tawakal. Karena tidak akan seseorang itu bertawakal kalau enggak yakin. Nah, yakin itu apa, Pak? Yakin itu enggak ragu ya kan? Yakin itu enggak ragu, percaya 100%. Itu yakin. Tidak ada, pokoknya lawannya keraguan, lawannya tidak percaya, itu yakin. Yakin itu percaya 100%. Contohnya kita nih bisa tenang nih bapak-bapak di situ kan duduk ya. Di atasnya ada dak lantai. Bapak merasa tenang karena yakin daknya ini kuat. Jadi karena yakin nyantai aja duduk. Ya musibah yang terjadi di sebelumnya di Bogor ya. Lagi majelis taklim. Musibah terjadi, roboh juga kan bangunan. Yang lagi rame di pesantren Al-Khaziniyah. Semoga Allah beri kemudahan segala urusannya. Yang karena dia masuk sholat ngumpul di situ karena pertamanya adalah yakin. Oh ternyata Allah berikan musibah harus roboh. Nah itu yakin. Jadi yakin itu ada macamnya sih ya. Ada yakin yang sempurna. Tanpa kita melihat. Yaitu yakin yang didasarkan oleh ilmu dan pemahaman. Alhamdulillah kan. Selain juga hidayah dari Allah, kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu ya. Bisa juga yakin itu tasdikun bil ghaib. Meyakini, membenarkan yang tidak nampak. Kita tidak tahu tapi kita yakin. Contohnya, nah karena ini berpengaruh pada keimanan, adalah adanya malaikat. Yakin ya? Jangan jadi nggak yakin. Ditanya. Adanya jin. Yakin. Karena keilmuan. Atau bil ghaib itu kita yakin akan adanya surga dan neraka. Kita berharap ingin masuk ke surga dan tidak ingin masuk ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu yakin membenarkan al-ghaib yang tidak nampak. Ghaib itu bisa tidak nampak hari ini, kasat mata, atau bisa karena masa depan yang diceritakan. Cuman kan memang banyak ininya. Misalnya kita yakin hari kiamat itu akan terjadi. Selain keyakinan itu, bagian dari keimanan, tapi ada tanda-tanda bahwa semua yang di dunia ini pasti akan rusak, akan hancur, ya, termasuk dunianya sendiri.
Nah, yakin itu ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu kita mendengar dan mempelajari dalil. Contohnya kita meyakini adanya neraka. Jadi karena kita belajar jadi yakin tentang adanya neraka, tentang adanya surga. Itu namanya ilmu yakin. Ada ainul yakin. Ainul yakin itu membuat kita yakin karena kita menyaksikan. Contohnya kalau Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan oleh Allah tentang adanya surga dan neraka. Kalau kita ainul yakin itu misalnya api itu panas. Itu ainul yakin kita kan? Selain informasi dapat, kita juga pernah pegang emang api itu panas. Itu ainul yakin. Ada hakul yakin. Bahkan tadi kalau termasuk karena kita pernah megang api itu panas, jadinya hakul yakin. Kita melihat api itu merah, biasanya merah itu panas biasanya kan. Merah itu panas, itu ainul yakin. Nah, kita pegang apinya, ternyata panas beneran. Itu hakul yakin. Dan nggak bisa diganggu gugat. Ini kata para ulama, masalah yakin ini adalah tapi derajatnya ini di bawah ihsan. Di bawah ihsan. Karena kalau ihsan itu udah sampai merasa menyaksikan. Jadi perasaannya udah sampai ke bawah. Jadi kalau kita baru sebatas pemahaman, terus di dalam hati jadi pegangan, itu yakin. Tapi kalau ihsan itu sampai kita itu betul-betul merasakan adanya Allah, merasakan diperhatikan Allah, merasakan kita melihat Allah, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa khusyuk di dalam ibadah. Karena kita yakin kita ini sedang mempersembahkan kepada Allah. Karena kita yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah. Yang kedua yang akan dibahas baru kita tawakal. Tawakal ini dari kata wakala ditambah tawakal. Tawakal itu artinya menurut kalau bahasa kitanya itu kita bergantung. Bergantung itu tentu harus kepada hal yang kita yakin, yang kita pegang, yang kita sandari itu kuat, ya, kayak tadi ya. Nah, kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam ini, maka kita tenang karena semua urusan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin ini adalah aslinya. Yakin itu bagian hati, begitu juga tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita yakin, kita menyerahkan.
kita pasrah, kita terima keadaan, misalnya yakin Allah akan menolong, itu udah nggak ada lagi, udah pasti Allah akan menolong. Nah, jadi ketika kita menggantungkan, menyandarkan semuanya kepada Allah, itu namanya tawakal. Kekuatan tawakal akan berbanding lurus dengan keyakinan. Nah, masih kali yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti ada tawakal, tawakal bahasa kita, ada tawakul. Ada tawakul, bahasa Arabnya tawakul, ada tawakul panjang. Kalau tawakul atau yang biasa kita bilang tawakal, itu kita yakin dan juga mengambil asbab, mengerjakan yang kita bisa kerjakan. Kalau tawakul itu lawannya tawakal, yaitu yakin tapi tidak bekerja. Begitu. Karena kenapa tawakal itu harus bekerja? Ya, di antara dalilnya, pernah ada seorang sahabat datang bertanya pada Rasulullah SAW tentang masalah sapi, masalah unta. Sahabat itu bertanya, tawakal itu kita biarin nih unta kita nih, terus pokoknya itu nanti urusan Allah, akan dijaga oleh Allah, atau diikat baru serahkan kepada Allah? Kata Rasul, ikat dulu si untanya, setelah itu serahkan kepada Allah. Jadi ketika kita bekerja, yang tawakal itu kita tidak menyandarkan pada kerja kita, tapi semua ini karena pemberian dari Allah. Begitu. Bukan karena kita bekerja. Itu tawakal. Jadi kalau kita menyandarkan pada pekerjaan kita, itu musyrik. Oh, kalau saya nggak kerja nih, saya nggak makan. Ya secara logika kelihatannya itu benar. Secara logikanya sudah kelihatannya tapi benar. Cuman dari sisi keimanan tidak benar. Karena kita harus yakin bahwa semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja gini aja. Misalnya kalau masalah dunia ya, kayak kita ini kan lahir ke dunia ini tidak dikasih pilihan. Betul enggak? Pokoknya udah ditentukan oleh Allah, kita jadi orang sini. Dilahirkan dari ibu ini. Emang kita milih dulu? Enggak. Termasuk misalnya kita jadi orang yang pas-pasan, orang yang kurang mampu misalnya gitu kan. Aslinya itu kan semuanya itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita paham itu, jadi jangan pernah kita sandarkan pekerjaan kita. Jangan yakin dengan usaha tidak mengkhianati hasil. Karena hasil aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita awali kerja kita bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Karena kita itu tidak tahu dengan diri kita di masa depan. Jangankan masa depan yang jauh, hitungan detik aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Kalau misalnya bilang karena kita bekerja kita jadi orang kaya, toh banyak orang yang nggak bekerja dilahirkan dari orang kaya. Ya. Toh ada orang kan, bukan hanya toh ada orang dilahirkan jadi anak konglomerat, jadi anak raja. Dia dilahirkan udah jadi orang kaya. Bahkan kabarnya gitu kan, di negara sebelah itu keluarga raja itu udah dikasih gaji gara-gara dia dilahirkan jadi keluarga raja. Dia itu dikasih gaji puluhan juta per bulan. Belum lagi nanti dia punya jabatan. Nah, itulah. Wah, terlalu jauh ceritanya. Ini aja. Kalau kita masih kurang yakin bahwa semua yang kita pegang sekarang itu adalah karunia dari Allah, kita waktu ada di dalam perut ibu, apa yang kita makan? Kita nggak tahu ya apa yang kita makan. Cuman informasinya yang kita makan itu adalah darah haid, gitu kan? Informasinya. Coba kalau kita minum sekarang darah haidnya, mungkin kena penyakitan ya. Nah, gitu. Terus kita dilahirkan ke bumi. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Tapi Allah datangkan makanan, Allah datangkan ASI, sampai kita bisa bergerak, sampai kita bisa lari. Begitu. Makanya ada istilah orang gini, saya berusaha menjadi pengusaha, bukan berarti saya akan jadi kaya karena usaha saya. Kalau masalah lamaan buka, misalnya kan, kafe atau warkop ya, warkop itu buka 24 jam. Harusnya dia yang paling kaya. Kalau kekayaan itu Allah berikan karena otak, karena ilmu, harusnya profesor yang paling kaya. Kalau kekayaan itu Allah berikan karena kekuatan, ya harusnya mungkin orang-orang yang badannya gede, tenaganya besar, itu yang paling kaya. Makanya yang kita pegang sekarang adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus sadar di situ. Nah, makanya kita berucap alhamdulillah. Di surat Al-Jumu'ah itu kan Allah perintahkan wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Allah tidak memerintahkan cari rizki, tapi cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tawakal dan yakin. Jadi ada yakin baru bisa tawakal. Jadi ketika yakinnya mantap, tawakalnya pun akan kuat. Tawakalnya akan kuat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini cerita para sahabat saat perang Ahzab. Jadi perang Ahzab ini luar biasa sekali. Dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Saat itu penuh keterbatasan, tapi Allah beri kemenangan. Nah, ini di antara yang menjadi
mereka menang adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kuat. Tawakal yang kuat. Ayat lain Allah menyampaikan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum wazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ditakut-takuti dulu. Rasulullah bahkan diancam untuk dibunuh. Bahkan mereka membuat makar, membuat cara agar Rasulullah itu terbunuh. Di antaranya adalah mengumpulkan pemuda, tukang bunuh atau mungkin pembunuh bayaran yang itu dari setiap kabilah. Jadi dari setiap kabilah, tidak satu kabilah doang, dikumpulin. Targetnya kenapa dari setiap kabilah? Supaya keluarga Rasulullah itu susah untuk menghukum. Karena setiap kabilah ini kebanyakan. Harus banyak yang dibunuh. Nah ini ceritanya. Nah dari situ Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulullah SAW melalui malaikat. Dan Rasulullah tetap tenang. Tetap tenang. Kenapa? Karena yakin. Nah, karena yakin yang akan menolong itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu yang kumpul itu orang-orang kuat, para jagoan, orang-orang terlatih. Mungkin sebelum nebas aja udah luka duluan orang yang di depannya. Gitu kan. Tapi Rasulullah tetap tenang. Karena yakin Allah akan menolong. Karena yakin semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu kalau cerita yang tentang rencana pembunuhan Rasulullah, itu kan Rasulullah dikepung tuh. Kepung di rumahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan satu aja pada jagoan-jagoan yang sedang ngepung itu, tiba-tiba mereka ngantuk semua. Setelah Rasulullah melemparkan, mengambil tanah, mengambil pasir, dan membaca ayat wajalna min bainihim saddan. Nah, itu kalau nggak salah surat Yasin itu Rasulullah lemparkan, seolah-olah mata mereka itu tidak bisa melek dan pada ngantuk, Rasulullah keluar dengan aman. Posisinya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jamaah sekalian, kenapa bisa setenang itu? Karena Rasulullah tawakalnya kuat. Tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain surat Ibrahim Allah mengatakan surat Furqan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah pada zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segagah apapun manusia itu akan mati. Firaun kurang gagah gimana? Bahkan diinformasikan ada yang katanya ada yang meneliti kekuasaannya Firaun itu sampai ke Sumatera.
Sumatera itu ada bagian kekuasaan Firaun. Lu dari Mesir sana loh. Berarti kan luar biasa banget. Mati. Nah, makanya kita bergantung kepada Allah saja. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Kita kan tidak orang beriman, jadi kita hanya kepada Allah bergantung. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita kalau punya rencana, terus kita rencanakan dengan baik, kita tata, kita siapkan, jangan lupa kita bilang tawakkaltu 'alallah. Bertawakal. Kadang-kadang kalau dievaluasi kok kurang mulu kan misalnya. Bismillah, kalau itu kebaikan, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan, insya Allah akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, orang yang bertawakal itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jadi sebenarnya kita itu jadi kaya itu ada harta, ada mindset gitu kan. Cara pandang. Ada banyak orang yang hartanya itu banyak tapi tamak, sehingga dia nggak kenyang-kenyang. Dikasih udah punya rumah mewah, masih aja merasa kurang. Mobilnya mewah masih kurang juga, kurang bagus. Karena tamak. Tapi ada orang yang Allah berikan kekayaan di dalam hatinya, tidak tertarik, tidak harus ngejar-ngejar segala macam. Makanya diganggu apapun, dia ngapain, saya mah yang penting bisa makan, badan sehat, udah hidup tenang gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di hadis ini, di bab ini ada yang menarik. Ada hadis yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan umat manusia seluruhnya, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi melihat ada nabi yang pengikutnya itu di bawah 10. Ada yang pengikutnya itu cuma 1 orang atau 2 orang, kata Rasul. Ada juga nabi yang nggak ada pengikutnya. Dan nabi nggak ada pengikutnya, coba. Terus kenapa kita sedih? Nggak ada yang ikut. Nabi, kata Nabi, ada nabi yang nggak ada pengikutnya sama sekali. Nah setelah itu Rasulullah diperlihatkan ada kumpulan hitam gitu. Ya maksudnya umat manusia banyak sekali. Kata Rasulullah, saya mengira bahwa itu adalah umatku. Ternyata yang diperlihatkan itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Musa itu termasuk yang memiliki umat yang banyak. Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah disuruh melihat lagi ke atas, ufuk ke atas, ternyata di situ banyak lagi umat manusia. Di kiri kanan jauh lebih banyak lagi, yaitu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, daripada nabi-nabi yang lain. Tadi kan disebutkan yang banyak Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi pengikutnya. Dan kata Rasulullah, di umatku itu ada 70.000
yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab, udah langsung masuk ke surga itu. Di hadis lain itu disampaikan bahwa yang awal dan yang terakhir itu semuanya nggak ada yang tertinggal. Bareng itu, set masuk ke surga. 70.000. Apakah kita termasuk? Mudah-mudahan ya. Nanti kita lihat. Udah, Rasulullah setelah itu dia pulang. Para sahabat itu banyak mentafsirkan, ini yang 70.000 itu siapa? Yang 70.000 masuk ke surga tanpa hisab ini siapa? Ada yang mengatakan kayaknya mungkin orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak nyampe 70.000. Jadi dia selalu membarengi Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan, ini persepsi sahabat ya sebelum dijelaskan. Ya orang yang dilahirkan jadi muslim, jadi dilahirkan dari keluarga muslim dan gak pernah musyrik sampai meninggal. Jadi dua persepsi di dalam hadis ini, dua persepsi. Satu, sahabat Rasulullah yang 70.000 itu. Yang kedua adalah sahabat adalah anak muslim yang tidak pernah musyrik. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Setelah lama gitu kan, liar jadinya persepsinya. Kata Rasulullah, ada apa? Akhirnya kata Rasulullah, siapa yang 70.000 itu? Humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah, ini sifatan orang 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Ruqyah itu ya itu mengobati orang. Walaupun ini diikhtilafkan ya ininya oleh para ulama. Maksudnya apa? Banyak pendapat ya. Yang kedua, wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Jadi kalau ini kan saya meruqyah, bacaan ayat ya untuk orang yang sakit. Misalnya untuk orang ya pokoknya untuk orang lah dibacain ayat-ayat ruqyah atau minta tolong dong saya ruqyah. Itu wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dia tidak tatayyur. Tatayyur itu ya lebih ke sifatan syirik gitu. Tatayyur itu kayak gini, Pak. Kalau kita keluar rumah terus keduluan kucing, sial itu. Nah, itu tatayyur, Pak. Atau kenapa istilah tatayyur itu? Jadi kalau dulu di zaman jahiliyah kalau mau pergi itu nerbangin burung. Nerbangin burung, kalau burungnya ke kanan, nah itu bagus. Kalau burung terbangnya ke kiri, itu tidak bagus. Jadi istilahnya semua yang kayak gitu-gitu, yang mengaitkan sesuatu kesialan pada benda, itu dinamakan tatayyur. Ada juga di hadis lain itu wala yaktawun, tidak berobat kai. Kai itu ke aslinya Pak.
Kai itu adalah berobat dengan besi panas. Jadi ada ya kan? Di antara trik untuk berobat itu menggunakan besi panas. Jadi besi dipanasin dulu, ntar ditempelin di yang sakit. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama menguatkan di sini. Jadi tadi tidak minta diruqyah, tidak nyuruh ruqyah, tidak meruqyah, tidak tatayur. Para ulama lebih menguatkan di sini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertawakal kepada Allah kuat. Ya kita ke dokter. Tapi sembuh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Obat mahal belum tentu bisa sembuh. Ya karena kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifatan orang yang 70.000. Kalau 70.000, Pak, 70.000 kita nggak kebagian. Kayaknya kita ada sifatan itu. Kalau dibilang wa ala rabbihim yatawakkalun, kalau saya kadang-kadang tawakalnya kagak jelas. Ya ada aja keganggu gitu. Kadang-kadang kepikiran juga tuh tatoyur tuh. Ini misalnya ada apa ya gitu. Ke bawah juga gitu. Misalnya mungkin mimpi ya, kalau mimpi ada ini begini, ya harusnya kan nggak usah takut. Nah, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ada seorang yang berdiri, namanya Ukasah. Seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah. Dia angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya masukin ke salah satu yang 70.000 itu ya Rasul. Kata Rasulullah, anta minhum. Nah, kamu bagian dari 70.000. Ada lagi yang diri, ya Rasulullah saya masukin. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasah. Kamu udah keduluan Ukasah. Jadi yang tadi Ukasah bilang salah satu dari 70.000, yang kedua kata Rasulullah, maaf sudah keduluan Ukasah. Kata para ulama gini, kita tafsirkan. Ya kalau yang kedua kata Rasulullah, kamu dari situ, ntar yang lain pada ngujuk-ngujuk juga ngujuk. Makanya ditutup, udah selesai Ukasah. Bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menjadi salah satu dari 70.000. Tapi, nah itu kekuatan tawakal kita di mana? Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mau dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim hanya membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi hanya bergantung kepada Allah. Dan urusan Allah kan. Api makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kalau kata Allah selamat, pasti selamat. Kalau kata Allah enggak selamat, ya enggak selamat. Makanya pasti datangin malaikat. Ibrahim, kamu mau apa? Saya mau punya urusan sama Allah. Udah, saya enggak ada urusan sama kamu. Jadi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah jadikanlah tuh api gimana? Seger kan? Enggak dingin. Kalau dingin juga kuat enggak? Enggak kuat juga kan? Allah tuh seger. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Api itu jadi bardan. Jadi seger, jadi enggak panas seperti biasanya. Wassalaman membuat Nabi Ibrahim selamat. Nah, ada juga yang berdoa ya, seorang ulama dipanggil oleh raja. Ini rajanya itu bengis banget. Saya lupa namanya. Rajanya itu bengis. Pokoknya ada yang ngeritik, bunuh, penjara, ngorok pokoknya.
Gak setuju dengan orang, penjara, bunuh. Ini ulama ini dipanggil oleh raja, tahu yang manggil tahu. Ulama yang dipanggil ini, salah satu ulama yang dipanggil ini mau dibunuh, mau dihukum. Tapi sebelum datang ke itu, sebelum masuk dia doa si ulama ini, ya Allah, jadikanlah kemarahan raja ini reda, lembut, sebagaimana engkau jadikan api seger dan selamat penyelamat Nabi Ibrahim. Itu datang ke raja, subhanallah ya, datang ke raja. Ini orang ini langsung dipintai nasihat, pintai nasihat. Yang tadinya raja itu kesel banget itu. Nah, sampai yang ngundangnya itu, yang bawahnya itu bingung dia. Ada apa ini? Padahal saya tahu loh raja itu pengen bunuh kamu. Nah, ya diantaranya adalah dia doa, ya dengan berdoa agar meminta kemarahannya jadi turun. Nah, jemaah sekalian, itu kekuatan tawakal. Contoh lagi kekuatan tawakal. Suatu ketika Rasulullah perang-perang di perjalanan kecapean, dia berhenti kan. Berhenti di satu tempat, para sahabat menyebar kan, nyari tempat yang teduh. Rasulullah pun dia nyari tempat yang teduh, ada satu pohon dan pedangnya itu dicantolin. Pedangnya dicantolin, Rasulullah tertidur. Ada orang yang pengen membunuh Rasul, dia ambil pedang, diangkat, dikeluarin tuh pedang tuh, ditodongin ke Rasul. Siapa yang nyelamatin kamu? Rasulullah dengan tenang, Allah. Rasulullah dengan tenang, itu udah tinggal itu ya. Kata Rasulullah, siapa yang nyelamatin? Allah, kata Rasulullah. Itu di dalam hadis sampaikan, tiba-tiba orang itu menggetar dan pedangnya jatuh. Pedangnya jatuh, terus Rasulullah ambil tuh pedang, balik nanya, nah sekarang kamu nih, siapa yang nyelamatin kamu? Udah, kata dia, ampun ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah engkau jadi orang terbaik. Sudah, kamu mau bersyahadat enggak? Enggak, katanya. Terus, tapi saya tidak akan pernah membunuh kamu dan tidak akan gabung ke golongan yang membunuh kamu. Hikmahnya apa? Ini kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong. Makanya kata Rasulullah, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, kalau saja kalian semua ini bertawakal sebagaimana mestinya, maka kata Rasulullah, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah akan memberi rezeki sebagaimana burung. Dia pagi-pagi lapar, keliling, pulang-pulang kenyang. Nah, kalau kita bertawakal, jadi berarti salah satu kita bisa dapat rezeki, kita bisa dapat nikmat, kita bisa dapat ketenangan adalah tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertawakal yang sesungguhnya, dan saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang gundah diberi kebahagiaan, yang sedang susah diberi kemudahan, dan semoga semuanya bisa menggapai cita-cita serta ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.